Jum'ah. Karena namanya berkumpul itu kalau dalam sholat Jumat itu disyaratkan. Kalau jamaah secara umum tadi masih apa? Masih mendingan. Masih bisa ikhtilaful makan. Berarti menurut Malikiyah sah virtual? Tidak sah juga. Kalau Jumat. Tidak sah. Ya ini jadi pengetahuan aja. Walaupun kita tidak akan melakukannya. Masa kita mau streaming Jumatan? Ya, tapi ini jadi ilmu pengetahuan. Ya. Berikutnya Al-Hanabilah. Oh, apalagi Hanabilah. Imam Ahmad loh lebih ketat dari itu. Dalam aturan jamaah apa? Dalam aturan ibadah lebih ketat. Bagaimana kata Hanabilah? Ulama-ulama yang bermazhab Hambali, ikhtilafu makanil imam wal mamun, perbedaan tempat imam dan mamun yamna'u sihhatal iqtida, menghalangi sahnya iqtida berjamaah. Berarti tidak bisa intinya. Tidak ada yang mendukung berarti empat mazhab itu. Ada ya. Untuk mengatakan boleh sholat Jumat secara virtual. Ya, tidak ada yang mendukung itu. In hala bainahuma nahrun batalat sholatuhuma. Jikalau terhalang oleh sungai antara tempat dia dengan tempat dia, batalat sholatuhuma, batal sholatnya. Imamnya di seberang sungai, dia berada di seberang sungai. Ada apa lagi laut misalnya ya. Dihalangi oleh laut, batalat itu udah. Batal itu sholat jamaahnya. Bagaimana kalau torik? Wa in hala bainahuma bainahuma tariq. Jikalau dihalangi oleh tariq, jalan. Kalau tadi dihalangi oleh sungai. Kalau dihalangi oleh tariq, jalan. Pak ini tasolatis supub sohal iktida. Tapi kalau sapnya itu memang nyambung langsung, karena padatnya ya, langsung sapnya itu memang ittisal, nyambung, sohal iktida, maka jamaahnya sah. Kemudian wa ilam tattasil, kalau tidak nyambung fala yasiha. Fala yasihu. Maka kalau fala yasihu ya. Kalau tidak nyambung fala yasihu, maka tidak sah. Berarti empat mazhab ini hadirin tidak ada yang mendukung untuk bisa melaksanakan sholat Jumat secara virtual. Kita lanjut. Nah, ini dia ulamanya yang membolehkan. Ya. Namanya Syekh Ahmad bin Siddiq Al-Ghumari. Sampai beliau punya buku khusus, berapa halaman lupa saya, 70 lebih lah kayaknya halaman buku beliau, berjudul tentang sihhatu salatil jum'ah ay al-iqna fi sihhati salatil jum'ah khalfal mizya. Sah salat Jumat di belakang radio. Gimana ya itu orang salat Jumat di belakang radio? Ya Allah, tabarakallah ya. Tapi ingat berarti live ya. Berarti live itu. Ya. Salatnya nanti imamnya sudais, apa? Di Masjidil Haram. Ya. Bisa kayaknya ya. Kalau dari segi waktu ya, karena salah satu diantaranya itu adalah ittihadul zaman. Ittihadul waktunya masih ada sama-sama isya. Ya. Kalau ya berpatokan sama itunya aja ya. Perbedaan antara Mekah dengan Indonesia kalau tidak salah kurang lebih ya 4 jam. Ya. Kalau sholat isya ya. Tapi kalau sholat zuhur udah beda waktunya itu. Zuhurnya di sana dengan zuhurnya di sini udah beda, berarti tidak bisa. Ya. Kalau mengikuti pendapat ini ya, tapi saya sendiri ndak ada. Masa mau melakukan sholat Jumat jamaah atau jamaah virtual? Ya. Nah, berikutnya di sini pendapat daripada Syekh Ahmad bin Siddiq Al-Ghumari. Ini yang ya, dianggap kontroversial pendapat beliau ya.
Saya baca juga di bukunya Pak Quraisy, beliau tidak setuju juga kalau apa? Kalau dilaksanakan Jumat atau jamaah ya secara virtual atau melalui radio sesuai dengan ada di dalam buku beliau yang berjudul Al-Iqna fi Sihhatis Salatil Jum'ah Khalfal Mizya'. Itu judul buku beliau. Gimana pandangan beliau tentang masalah sholat Jumat virtual atau online? Beliau mengatakan innal maqsuda minal jum'ah wal khutbah. Oh iya. Inti pokoknya namanya Jumat itu khutbah. Ini yang menjadi intinya. Lah terus dalam ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah. Itu intinya adalah sebenarnya ya salat Jumat itu intinya adalah sebelumnya. Apa itu? Khutbah. Tujuan utama maksud minal jum'ah wal khutbah. Itu adalah khutbah, itu tujuan utama. Cuma sayangnya kita, hadirin, kalau khotib sedang khutbah itu kesempatan emas untuk tidur. Ini masalah. Kenapa udah ngantuk sebelumnya, ndak tidur sebelumnya ya. Akhirnya pas khutbah atau khotib sedang baca khutbah mereka berapi-api, kita marah liurnya keluar. Kalau Ustadz Abdul Somad berair-air itu bisa liurnya, bisa keringatnya yang keluar karena tidur. Syekh Al-Ghumari di sini, lah tujuan utama itu adalah khutbah. Nah seharusnya khutbah ini yang paling inti. Fal musalli, maka orang yang sholat. Oleh sebab itu, musalli orang yang sholat fil manzili di rumahnya, khalfal khatib ya, atau khalfal mizya ya, di belakang mizyanya. Khalfal khatib ya, dianggap ini khalfal khatib ya, di belakang khatib. Harus letaknya itu harus ada di khalfal khatib, harus di belakang khatib tempatnya. Maksudnya posisi dia itu harus di belakang khatib itu posisinya. Ini posisi Istiqlal, kalau dari sini tidak tahu di mana. Jangan-jangan kalau Istiqlal nanti berada di belakang kita, Anda bisa. Harus itu kita itu di belakang khatib tempatnya. Maksudnya posisi kita itu dari segi tempat tadi itu harus di belakang khatib. Berarti tempat khutbahnya khatib itu harus di depan kita. Nah, di sini kan tidak harus nyatu dari segi tempat. Bisa jadi tempatnya di mana. Yang penting pokoknya khatibnya itu adalah di depan kita. Bisima'ihil khutbah biwasitatil mizya, yaitu dengan mendengar khutbahnya itu melalui radio minal jum'ah. Nah, orang yang berada di rumahnya dan posisinya di belakang khatib dengan mendengarkan khutbah melalui siaran radio secara langsung atau streaming dari itu, muhassilun lihadzal maqsud, itu udah tercapai. Muhassil itu menghasilkan tujuan ini. Apa tujuan tadi itu? Tujuan itu adalah al-khutbah, sima'ul khutbah. Ini udah tercapai ini. Bi azhari ma'aniha. Oh, itu udah dengan jelas ya, azhar. Dengan sangat jelas apa yang menjadi tujuan daripada Jumat, tujuan daripada khutbah itu. Ka'annahu jalisun fis safil awali. Bahkan dia itu seolah-olah orang yang duduk di saf pertama. Oh, hebat sekali ya. Seolah-olah orang itu duduk di saf pertama, bijambil aijanibil mimbar. Itu di samping mimbar. Radionya kan di sampingnya. Berarti seolah-olah itu dia berada di samping mimbar. Masya Allah, tabarakallah. Nah, ini karena ya syarat-syarat tadi itu beliau itu tidak ada. Ya, pokoknya intinya adalah menurut beliau di sini adalah ittihadul waqt. Yaitu waktunya antara sholatnya imam, khutbahnya imam dengan kita yang ada di rumah itu satu. Terus yang kedua,
harus kita itu berada di belakang. Artinya tempat kita itu walaupun jauh tidak apa-apa. Yang penting kita itu adalah di belakang khatibnya tempatnya. Nah, ini alasan daripada Syekh Ahmad bin As-Siddiq Al-Ghomari. Intinya beliau ya boleh atau sah sholat Jum'ah secara virtual. Menurut siapa? Ahmad bin Siddiq Al-Ghomari. Nah, kemudian berikutnya bin Baz. Bin Baz ini, kalau ini tidak mungkin bin Baz, karena ulama Saudi. Ketat itu ulama Saudi itu, ya. Fala syakkan, tidak ada keraguan. Nah, itu udah langsung fala syakka. Tidak ada keraguan anna sholatal Jum'ah, sesungguhnya salat Jum'ah wajibatun, memang wajib alal muslimin, terhadap orang Islam, walakin akan tetapi ya walaupun wajib, laisa laka, tidak boleh bagi anda itu antusalliya alal mizya, untuk sholat di belakang radio, di belakang TV, di belakang HP. Ini orang-orang yang kaya kadang-kadang kan TV-nya gede itu ya, di temboknya itu. Udah langsung aja dia jamaah sama TV-nya itu. Sholatnya dengar khutbah, pokoknya repot lah kalau begitu, sambil ngobrol sama istrinya, sambil sama anaknya nanti. Pokoknya tidak sesuai dengan tujuan itu. Balil wajib alaik antal tamisa minal muslimin mayuqimus shalah salatal Jum'ah. Tapi yang wajib atas kita itu adalah untuk ya bersama-sama dengan umat Islam yang mendirikan sholat Jumat itu. Tidak bisa dari lewat virtual itu, tidak bisa. Wa alaika anta jatahida fi dzalik. Wajib atasmu untuk berusaha demikian. Fa iza tayassara laka jama'ah minal muslimin fi ayyi masjidin minal masajid tusalli ma'ahumul jum'ah. Nah, ini agak ringan di satu sisi dari segi jumlah mereka. Jadi menurut pendapat bin Baz, kalau kalian itu bisa untuk menemukan jamaah di masjid manapun, ya silakan sholat Jumat bersama mereka. Walau isnain, sekalipun sholat Jumatnya dengan 2 orang. Ini namanya 2 orang. Kan namanya jamaah berjamaah itu ya imamnya 1, makmumnya 1, udah oke. Berjamaah udah namanya. Walau isnain, sekalipun udah 2 orang. Watakul antasa salis, dan andalah yang ketiga. Ya enak ini ya jamaah ya. Langsung imamnya dia, khotibnya dia, atau bisa jadi khotibnya berbeda, imamnya berbeda. Semua punya tugas terus. Muazzinnya terus ya, 3 orang udah punya tugas itu. Muazzin 1, khotibnya 1, imamnya 1, 3 orang. Udah bisa. Menurut siapa? Bin Baz. Lianna sahih, karena pendapat yang benar, annal jum'ata karena Jum'ah itu tanakidu sah min salasatin, dari 3 orang. Faiza kanu mustawtinin, kalau mereka mustawtin itu artinya orang pribumi tinggal langsung di sana, udah punya KTP di sana. Muqimin tinggal di sana ya. Muqimin itu dia tidak musafir ya. Kalau mustawtin itu memang udah orang pribumi di sana. Ya, itu mustawtin. Kalau muqimun itu adalah orang luar tapi tinggal di sana dan ada niatnya untuk balik lagi. Kayak santri yang ada di Jakarta ini sekarang. Santri itu namanya muqimin namanya. Orang yang tinggal di sini karena Anda niat untuk pulang lagi. Kecuali Anda niat langsung nikah di sini, KTP Anda di sini, punya anak di sini, ya baru Anda masuk nanti ya mustawtin. Fa'innakum, maka kalian itu laisu musafirin ya, bukan musafir, bal muqimun, mustawtinun. Mereka itu muqimun, mustawtinun. Fa'innakum tusalluna jami'an jum'atan. Maka sesungguhnya kalian sholat semua berjamaah. Jumat ya. Sholat Jumat.